Sampai saat ini, asal-usul suku Bajo masih menjadi misteri. Keunikan suku yang dijuluki pengembara lautan ini memancing minat para sejarawan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang siapa nenek moyang suku Bajo dan dari mana mereka berasal. Para peneliti pun mengemukakan hasil penelitian mereka mengenai asal-usul suku Bajo dan sebagian besar berpendapat bahwa suku Bajo berasal dari Filipina. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang asal-usul suku Bajo yang dirangkum dari berbagai sumber. Profesor Edward E. Schaefer, seorang ahli sinologi, sejarawan, dan penulis Amerika dalam bukunya The Golden Pieces of Samarkand, University of California Press, 1963. Ada mengutip catatan dari Huilin, seorang leksikografer Buddhis dari dinasti Tang pada abad ke-8 dan ke-9, yang cukup spesifik mengurai ciri-ciri yang dimiliki orang Bajo. Berikut adalah catatan dari Huilin. Mereka juga disebut kurung. Mereka adalah orang barbar di pulau-pulau besar dan kecil dari Laut Selatan. Mereka sangat hitam dan mengekspos sosok telanjang mereka. Mereka bisa menjinakkan dan menyerbu binatang buas seperti badak, gajah, dan sejenisnya. Mereka juga disebutkan unggul ketika masuk ke dalam air, karena mereka dapat tetap di sana sepanjang hari dan tidak akan mati. Ciri-ciri yang disebut Huilin terutama pada kemampuan bertahan di dalam air tentu sangat identik dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang Bajo, dan rasanya hal ini tidak perlu diragukan lagi. Karena faktanya, pada hari ini kemampuan menyelam yang dimiliki oleh orang Bajo tidak kita temukan dimiliki pula oleh komunitas masyarakat lainnya di belahan manapun planet ini. Hal menarik lainnya dari catatan Huilin yang sangat jelas menyebutkan ciri-ciri yang dimiliki orang Bajo adalah pada kalimat mereka juga disebut kurung. Untuk sebutan kurung yang dimaksud Huilin, kita dapat menduga jika kata itu sangat mungkin terkait dengan kata kulun, yakni sebutan orang Cina pada masa kuno untuk orang-orang yang berasal dari wilayah Nusantara. Perlu diketahui bahwa pada masa lalu, wilayah Nusantara disebut Nanhai dalam catatan orang Cina. Jadi, sebutan orang kulun bagi orang Cina adalah mereka yang berasal dari negeri-negeri di wilayah Nanhai atau Lautan Selatan. Sebenarnya, pada abad ke-7 Masehi, asal-usul sebutan kulun sudah menjadi hal yang membingungkan. Hal ini secara jelas dapat kita temukan dalam catatan Ising, yaitu A Record of the Buddhist Religionists Practiced in India and the Malay Archipelago. Dalam catatannya, Ising mengungkap ketidakpahamannya mengapa pelaut sekaligus pedagang dari Nusantara yang pertama kali datang di Cochin dan Guangdong disebut kulun. Karena menurut Ising, karakter kulun dapat pula merujuk pada sebutan orang Cina untuk Pulau Condore, di mana orang-orangnya berambut keriting dan berkulit hitam. Sementara penduduk pulau-pulau besar di Laut Selatan tidak berbeda jauh dari orang Cina. Mengenai ketidakjelasan asal-usul kata kulun ini, saya menduga bahwa mungkin bentuk sebenarnya adalah gulun, yang dimana aksara gu dapat berarti nama, keluarga, pedagang, beli, atau perdagangan. Sementara aksara lun dapat berarti hubungan manusia. Dengan demikian, jika bentuk pinyin yang kita pilih adalah gulun, kata ini secara harafiah berarti manusia pedagang. Hal ini sejalan dengan terjemahan Peliot atas Sapo sebagai orang Sabean. Bagian itu dimuat dalam uraian Fashion tentang Sri Lanka yang menyatakan Sapo berarti Sartapaha atau kepala saudagar. Jadi, jika kata kulun atau gulun secara harafiah berarti manusia pedagang atau secara lebih sederhana berarti pedagang, maka kata Sapo atau orang Sabean juga memiliki makna yang relatif sama, yaitu saudagar. Ini tinjauan menurut keidentikan makna nama. Sementara itu, tinjauan keidentikan fonetis dapat kita lihat terdapat pada fakta bahwa orang Bajo sendiri pada umumnya menyebut diri mereka orang sama, yang dalam hal ini dapat diduga bahwa kata sama merupakan bentuk lain dari Sabah.
yang dapat diduga telah mengalami perubahan fonetik B menjadi M. Fenomena morfologi bahasa semacam ini merupakan hal yang umum terjadi pada kelompok fonetik labial. Dengan demikian, terjemahan Peliot atas Sappho sebagai orang Sabean dapat dikatakan merupakan salah satu titik terang yang sangat penting dalam upaya mengungkap asal-usul orang Bajo. Jika hipotesis Gulun sebagai bentuk asli dari Kulun untuk menyebut pelaut dan pedagang dari Laut Selatan Nusantara dapat diterima, selanjutnya kita dapat bergerak lebih maju dengan menimbang bahwa jika sebutan Gulun merupakan bentuk transkripsi dari Cina, maka bisa jadi bentuk aslinya adalah Gurun, yang mana nama ini dapat kita temukan disebutkan dalam naskah Kakawin Negara Kretagama. Dalam naskah Kakawin Negara Kretagama pada puyuh 14 tertulis, Pulau Gurun yang juga biasa disebut Lombok Merah dengan daerah makmur Sasak diperintah seluruhnya, Bantalayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwuk sampai Udamak Traya dan pulau lain-lainnya tunduk. Jika mencermati penyebutan Pulau Gurun sebelum menyebutkan Bantayan atau Banteng dan Luwuk atau Luwu, maka dapat diduga yang dimaksud Pulau Gurun di sini adalah Pulau Sulawesi. Dugaan ini dapat dikuatkan dengan menganalisa Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang berbunyi, lamun huus kalah Nusantara insu amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Dalam peta ini dapat kita lihat bahwa semua daerah yang dirinci dalam Sumpah Palapa secara umum mewakili wilayah Nusantara dari timur hingga ke barat. Jika seandainya ada pendapat yang mengatakan bahwa wilayah Gurun dalam Sumpah Palapa bukanlah Pulau Sulawesi, maka akan menjadi terasa janggal jika Patih Gajah Mada tidak menyebutkan Pulau Sulawesi sebagai salah satu targetnya untuk menyatukan wilayah Nusantara. Sebagai catatan, nama wilayah lain yang disebutkan dalam sumpah tersebut dapat dikatakan telah dapat teridentifikasi dengan baik. Tersisa nama Gurun saja yang sejauh ini masih menjadi tanda tanya. Demikianlah runutan panjang mulai dari mengidentifikasi sebutan kurung dalam catatan Huilin bagi orang-orang yang berasal dari Laut Selatan Nusantara, yang secara spesifik menunjukkan ciri-ciri fisik yang dimiliki orang Bajo. Lalu identifikasi sebutan Kulun dalam catatan kronik Cina sebagai bentuk yang sama dengan sebutan Gurun dalam naskah Negara Kretagama, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa kemungkinan letak wilayah Gurun yang ada disebut dalam Sumpah Palapa sebagai salah satu wilayah di Nusantara yang ingin disatukan Patih Gajah Mada. Pada akhirnya mengantar kita pada titik kesimpulan bahwa Pulau Sulawesi sebagai asal-usul orang Bajo.